menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua masuk ke babak akhir. Majelis Hakim memutuskan 5 orang terdakwa ini secara sah bersalah. Dan masing-masing terdakwanya sudah mendapatkan vonis dari Majelis Hakim. Nah, ngomongin soal vonis, ini nih yang lagi banyak diomongin oleh warga. 4 orang terdakwa divonis jauh lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sementara sang eksekutor Richard Eliezer ini diberikan vonis jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, jadi polemik nih. Ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Yuk, diskusi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Lega. Itu yang sepintas saya tangkap dari raut wajah Richard Eliezer ketika vonis dibacakan oleh Majelis Hakim. Dan kelegaan ini juga tentunya dihinggapi oleh para pendukung Richard Eliezer. Seperti Eliezer's Angels, orang tua Eliezer dan juga tim kuasa hukum. Ya maklum, karena perjalanan kasus ini begitu panjang, menguras energi, menguras waktu. Dan belum lagi soal risiko yang harus dijalani oleh Richard Eliezer sebagai terdakwa, sang eksekutor sekaligus sebagai saksi pelaku yang bekerja sama alias justice kolaborator. Terkait dengan putusan hari ini, kami dan tim penasihat hukum menerima. Ya, selanjutnya kita akan lihat bagaimana jaksa penuntut umum, apakah jaksa penuntut umum mengajukan banding atau tidak. Tetapi dari proses persidangan yang sudah berjalan ini, kami menghormati dan menghargai dan sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim. Memang sangat tidak disangka karena terlalu jauh dari 12 tahun sampai menjadi 1 tahun 6 bulan. Tapi puji Tuhan, itu semua karena Tuhan dan itulah kami sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim yang sudah bekerja keras kami tahu. Di balik kebahagiaan Richard Eliezer dan pendukungnya, kira-kira gimana ya respon dari keluarga korban Yosua Huta Barat? Ya, tentu kita soal adil apa tidaknya ya, kita hanya melihat melalui daripada hati nurani seorang orang awam seperti kami ini yang tidak begitu paham soal hukum. Dalam konsekuensi dia selaku dia di dalam persidangan melakukan kejujuran dan mengakui semua kesalahannya di hadapan kita, ya tentu Majelis Hakim sangat mempertimbangkan ini. Vonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Sebelumnya tuntutan dari jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Turun jauh. Apa sebenarnya pertimbangan hakim? Yang memberatkan Richard hanya ada satu yang diungkap oleh Majelis Hakim, yaitu Majelis Hakim menilai hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai oleh terdakwa sehingga akhirnya Brigadir Yosua meninggal. Sementara hal-hal yang meringankan karena Richard adalah saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki kesalahan di kemudian hari. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, keluarga Yosua telah memaafkan terdakwa. Sangat revolusioner lah gitu ya pertimbangannya. Kenapa bisa dibawa? Karena terlihat dari hukuman yang dijatuhkan pada orang-orang yang memerintah, orang-orang yang bertanggung jawab di dalam tindak pidana ini, yaitu PFS dan PC. Nah, PFS dengan hukuman yang paling maksimal mati gitu ya, mati dan 20 tahun ya bagi PC,
itu hukumannya sudah paling berat menurut saya. Paling berat, dan di situ terlihat hakim mencoba mengambil alih semua kesalahan orang-orang yang ada di bawah perintahnya, dibebankan kepada orang-orang yang memerintah. Dalam hal ini adalah FS dan PC itu, ya, Sambo dan istrinya itu. Nah, itu melihat, karena itu saya bilang ketika ini sangat ekstrim, mati dan 20 tahun gitu. Ya, artinya hukuman yang memang maksimal gitu. Nah, karena itu tadi saya bilang, ini pasti mengambil alih kesalahan mereka yang hanya menjalankan perintah. Mendengar vonis ini, ternyata nggak semua orang setuju. Ada yang nggak setuju dan merasa bahwa vonis yang dikeluarkan oleh majelis hakim ini nggak logis. Kata Aristo Pangaribuan, pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, harus diakui, buat saya itu agak kerendahan. Kenapa? Kita tahulah ya, Eliezer berjasa untuk perkara ini. Disematkannya sebagai justice kolaborator. Tapi ketika kita lihat bahwa pencemaran nama baik di Indonesia bisa dihukum 1-2 bahkan 3 tahun, atau misalnya pemalsuan surat bisa dihukum sampai 2 tahun, tapi kemudian proses membunuh orang menjadi eksekutor hanya 1 tahun 6 bulan. Nah, ini yang jujur agak sulit diterima logika. Kalau disimak sih sebenarnya apa yang diungkapkan kelompok yang setuju dengan kelompok yang tidak setuju ini sama-sama masuk akal ya. Ya tapi mau gimana lagi, kita nggak pernah tahu apa yang ada di benak dan pikiran para hakim. Karena mereka dan Tuhan yang tahu. Tapi buat Anda semua yang merasa tidak setuju dengan vonis hakim, masih bisa kok melakukan upaya hukum lainnya seperti mengajukan banding. Nah, kalau kamu gimana? Setuju atau enggak? Boleh loh ditulis di kolom komentar. Saya Jati pamit. Sampai jumpa.